Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Furqon Nur Hakim, MIKOM, sebagai dosen tetap di program studi hubungan masyarakat di Politeknik LP3I Kampus Utama Bandung. Di sini saya diamanahkan sebagai ketua program studi di program studi hubungan masyarakat. Saya mengampu mata kuliah media monitoring. Selama jadi dosen, saya telah melaksanakan penelitian dan dipublikasikan di jurnal terindeks Sinta, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri, maupun yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang dilaksanakan 1 tahun sekali, serta berkolaborasi PKM dengan perguruan tinggi lainnya. Deskripsi mata kuliah media monitoring. Mata kuliah ini sangat penting untuk mahasiswa program studi hubungan masyarakat. Jumlah SKS 2 SKS, durasi 100 menit. Teori dan praktek di laboratorium. Mata kuliah ini mampu untuk menunjang peran kehumasan dalam monitoring media. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah monitoring media kehumasan membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif dan keterampilan praktis dalam melacak, menganalisis, dan menafsirkan pemberitaan media. Fokus utama adalah bagaimana data monitoring media digunakan untuk merumuskan strategi kehumasan, mengelola reputasi, mengidentifikasi isu, serta merespon krisis secara efektif. Mahasiswa akan mempelajari berbagai teknik dan tools pemantauan media, analisis sentimen, serta penyusunan laporan yang relevan untuk pengambilan keputusan strategis di bidang public relation. Capaian pembelajaran. Yang pertama itu sikap. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pengetahuan, memiliki pengetahuan faktual tentang norma, hukum, kode etik di bidang public relation. Memiliki pengetahuan dan konsep tentang pembinaan relasi dengan media. Keterampilan umum, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak orang lain yang membutuhkan. Keterampilan khusus, mampu menjalankan program hubungan media sesuai dengan standar, prosedur yang berlaku dalam rangka mengefektifkan diseminasi informasi organisasi kepada publik, membangun dan mempertahankan citra positif organisasi melalui media. Mampu menjalankan aktivitas riset humas dasar yang meliputi monitoring isi media massa dan monitoring opini mengenai organisasi baik dari stakeholder, internal maupun sesuai standar dan prosedur yang berlaku. Materi pembahasan dalam mata kuliah media monitoring kehumasan. Yang pertama di sini ada pengantar media monitoring. Yang kedua ada jenis-jenis media public relation. Yang ketiga pengelompokan media monitoring. Yang keempat media clipping. Yang kelima media clipping suatu perusahaan atau lembaga. Yang keenam itu analisis isi. Yang ketujuh kategori analisis isi. Yang kedelapan analisis kualitatif. Yang kesembilan media tracking. Yang kesepuluh melakukan atau memilih tema dalam media tracking. Yang kesebelas di sini pengertian laporan media monitoring serta melakukan struktur laporan dalam media monitoring. Yang kedua belas memilih materi atau tema untuk media tracking. Yang ke-13, pengertian laporan media monitoring, struktur laporan dalam media monitoring. Yang ke-14 dan ke-15, melakukan presentasi laporan media monitoring. Bentuk pembelajaran, yang mana di sini ada yang pertama kuliah, yang kedua praktikum, dan yang ketiga praktik lapangan. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah media monitoring kehumasan, yang pertama 70% praktik dan 30% teori. Metodenya menggunakan ceramah,
melaksanakan juga diskusi, melakukan presentasi, serta menggunakan media pembelajaran yaitu menggunakan PC atau laptop. Sistem penilaian mata kuliah. Aspek assessment yang saya lakukan adalah proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Adapun komponen penilaian yang saya berikan sesuai dengan kontrak kuliah pada awal pembelajaran di kelas adalah sebagai berikut. Untuk komponen dan bobot, kehadiran 10%. Formatif 20%, tugas 20%, UTS 20%, serta ujian akhir semester 30%. Demikian deskripsi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Ya, alhamdulillah ya, siang hari ini terutama di kelas Humas 2023 ini sudah masuk lagi nih pada pertemuan kedua di mata kuliah Media Monitoring Kehumasan. Sebelum kita lanjut perkuliahan, Bapak izin terlebih dahulu terkait untuk presensi dulu ya. Oke. Raffi? Hadir Pak. Aufar? Hadir Pak. Mahar? Hadir. Diki? Hadir. Fauzi? Hadir Pak. Farhan? Hadir. Maya? Bilkis? Hadir. Intan? Oke. Risma? Hadir. Fikri? Hadir Pak. Oke. Alhamdulillah ya. Untuk siang hari ini semuanya hadir terkait mata kuliah Media Monitoring Kehumasan. Jadi sekarang kita pertemuan kedua membahas apa nih Pak? Sebelumnya minggu lalu kita membahas mengenai pengantar media monitoring. Jadi bisa kita lihat di sini. Pertemuan pertama kita sudah tentang pengantar media monitoring. Sekarang kita jenis-jenis media PR atau public relation. Sebelum masuk ke materi, Bapak izin mau bertanya dulu nih. Ada yang masih ingat nggak media monitoring itu apa sih? Oke, boleh silakan Diki. Perkenalkan, nama saya Diki Darmawinata dengan NIM 2023 04010. Izin menjelaskan ya Pak, media monitoring adalah sebuah proses menganalisis sebuah media, baik itu online maupun offline. Dan kemudian untuk diidentifikasi dan dianalisa kembali, media monitoring ini tuh berguna untuk beberapa pekerjaannya Pak, seperti PR, Public Relation Officer kayak gitu. Oke, terima kasih Diki. Ya, jadi tadi yang disampaikan Diki betul. Jadi teman-teman sudah memahami mengenai pengantar media monitoring, terutama media monitoring itu apa. Sekarang kita akan membahas mengenai di pertemuan kedua yaitu media public relation. Nanti ada sesi untuk tanya jawab di akhir, oke? Jadi kita untuk menjelaskan dulu Bapak izin terkait untuk pembahasan teori-teori apa saja yang akan kita bahas untuk pertemuan sekarang. Oke, di sini ada media public relation. Nanti kita akan mempelajari terkait jenis-jenisnya apa saja nih. Apa itu media public relation? Ada yang tahu? Oke, kita bahas sekarang bareng-bareng. Media public relation atau media kehumasan, karena PR sendiri itu adalah dari humas, betul? Oke, media humas atau PR media adalah segala bentuk media, sarana, saluran, channel yang digunakan praktisi humas dalam pekerjaannya dengan tujuan publikasi yang luas agar produk atau jasa yang humas pasarkan lebih dikenal oleh masyarakat. Kalau kita lihat di sini ada kalimat pasarkan. Jadi humas itu berhak untuk menyebarluaskan citra positif kepada masyarakat terkait perusahaan itu sendiri atau lembaga. Tuh ya, jadi peran humas itu banyak nih teman-teman ya. Oke, lanjut. Media humas bersifat lebih kepada publikasi dan komunikasi. Jadi kalau kita bahas publikasi, berarti ada yang dipublikasikan. Mungkin teman-teman pernah belajar di mata kuliah di semester kedua, itu ya, ketika 1 tahun yang lalu, pernah mempelajari tentang publikasi itu apa saja. Ada misalnya dari surat kabar, ada juga dari press release, dan lain-lain ya. Oke. Media komunikasi yang penting digunakan humas adalah dalam kemitraannya dengan media pers, cetak, atau elektronik, dikenal dengan media relation atau hubungan media atau press relation, hubungan pers. Seperti contoh, media pers, cetak, atau elektronik. Seperti semester lalu, teman-teman nih, Humas Angkatan 2023 itu sempat ada mata kuliah yang namanya PR Event.
Oke ya, kalau di Humas ada PR event dan kalau di Peradilan pun ada. Tapi di PR event sekarang yang menariknya satu, teman-teman ada pemberitaan yang dimana hasil dari kegiatan teman-teman itu disajikan secara cetak atau elektronik. Elektronik itu bisa berupa berita rilis yang dipublikasikan oleh media-media tertentu. Betul kan? Oke, selanjutnya dikenal dengan media relation, hubungan media. Sama seperti kalian setiap bikin event, itu selalu ada media relationnya. Support medianya dari mana? Entah itu Info Bandung, entah itu radio, dan lain itu bisa. Ya, itu termasuk dalam hubungan media ya. Atau press relation atau hubungan pers. Jadi setiap kegiatan kita itu bisa ditampilkan dalam apa? Press relation. Jadi tulisan press release itu bisa dipublikasikan. Jadi wajibnya teman-teman Humas ketika setelah bikin acara kegiatan event, silakan bikin press release-nya. Bisa dipublikasikan dalam sosial media, bisa dipublikasikan dalam apa lagi? Media cetak, media online itu bisa ya. Oke. Kita next. Jenis-jenis media PR. Nah, yang pertama jenis-jenis media Humas dibagi menjadi dua kategori. Ada media eksternal dan ada media internal. Kalau eksternal udah jelas di luar ya. Internal itu di dalam. Media eksternal yaitu media massa atau media pers. Untuk publikasi siaran pers atau press release, pemasangan iklan dan kegiatan hubungan media atau media relation. Seperti contoh, siaran press atau press release. Teman-teman mungkin sudah bisa ya membuat press release seperti apa. Tapi dari hasil press release yang sudah teman-teman buat, itu bisa diriliskan ke media-media tertentu. Kalau di sini pemasangan iklan, apa misalnya ada kegiatan apa di kegiatan perusahaan kalian nanti ketika menjadi seorang PRO, itu bisa diiklankan di media-media manapun. Seperti contoh kemarin sempat ya, mungkin teman-teman ngeh atau tidak, ada salah satu teman-teman kita ketika untuk promosi kampus, itu masuk di banner media online. Itu contoh pengiklanan. Untuk apa? Untuk dikenal. Jadi apa yang dilakukan kampus Politeknik LP3I agar kampus Politeknik LP3I bisa diketahui oleh masyarakat luas. Jadi kita gunakanlah medianya adalah media online. Itu pemasangan iklan. Kegiatan hubungan media atau media relation sendiri. Jadi kita ketika ada kegiatan apapun, ketika ada media yang support kita, secara tidak langsung kita terbantu juga agar dikenal juga oleh orang lain. Next, ada media eksternal nih. Kehumasan terdiri dari ada media cetak. Kalau di media cetak sendiri, ada media penyiaran, radio, dan televisi. Ada yang menarik nih. Kalau media cetak apa saja Pak? Nanti kita bahas. Kalau media penyiaran, ada radio dan televisi. Kalau kita ketahui, untuk saat ini, menurut teman-teman, radio dan televisi, siapa yang di sini masih senang mendengarkan radio? Boleh angkat tangan? Oke. Kalau televisi, udah pasti ya? Oke. Kalau kita lihat nih, perbedaannya apa Pak? Masih ada masanya nggak sih Pak? Kedua media ini untuk didengarkan masih ada. Kita lihat dari konteks apa dulu. Radio mungkin orang banyak mendengar radio. Seperti contoh mungkin teman-teman bukan semester lalu ya. Kemarin sempat visit nih angkatan adik tingkat kalian untuk visit ke radio yang dimana mereka datang radio lokal di Bandung yaitu Dahlia dan MGT. Kita lihat mereka tuh sama-sama radio tapi genrenya yang berbeda. Kalau Dahlia dangdut. Kalau MGT itu dewasa muda. Yang dimana lah hampir sama dengan Ardan gitu kan. Cuman yang membedakannya apa? Dangdut pasti punya masanya. Dewasa muda pasti semua orang suka, betul nggak? Itu sama juga dengan televisi. Kalau televisi kalau kita lihat teman-teman seringnya nontonnya televisi tentang apa? Suara Genji. Oke, yang lain? Indonesian Idol. Indonesian Idol. Jadi banyak ya konteks-konteksnya ya dari televisi. Kalau kita ketahui nih ya radio dan televisi masih ada masanya. Tapi ingat, ketika kita melakukan periklanan dalam radio dan televisi, dari segi harga itu berbeda. Karena kenapa? Lebih efektifnya itu di televisi, tapi harganya tinggi. Kalau di radio, otomatis orang akan mendengar iklan kita, siapa yang mendengar radio itu? Itu aja. Media cyber, situs berita atau media pers online. Yang kita ketahui media cyber tuh banyak ya, situs berita tuh banyak. Ada Kumparan, ada Liputan 6. Ada apa lagi? CNN, ada Teropong Media, dan media yang lain pun banyak. Nanti dari media cyber ini kita bisa gunakan juga untuk monitoring kehumasan. Gitu. Next, nih ada media cetak nih. Kalau media cetak kita lihat ada surat kabar atau koran, tabloid atau majalah. Pertanyaannya, koran masih efektif nggak saat ini?
Berkurang. Oke, kita lihat ambil studi kasus sederhananya. Koran. Oke lah, koran sekarang tuh kalah. Kalah dengan media online. Setuju nggak? Oke, kita lihat kemarin sempet rame di sosial media, ngeh atau tidak teman-teman, ketika lihat ada yang tahu Persib? Oke, ngeh nggak Persib itu mempromosikan untuk pemain terbarunya itu via koran. Strategi apa sih yang dilakukan mereka? Agar gini, koran itu bisa hidup kembali. Itu idenya menarik banget. Karena jarang orang untuk beli koran. Ketika Persib bikin agenda seperti itu, menariknya apa? Dalam beberapa jam banyak orang yang mencari. Padahal sebelumnya ada pemberitaan Persib, itu koran itu masih banyak di mana-mana. Itu uniknya ya. Jadi itu bisa dilakukan secara tidak langsung. Persib promosikan pikiran rakyat untuk publish berita di situ. Untungnya apa? Persib bisa nge-branding makin bagus dengan idenya. Corporate-nya makin kuat. Nah, pikiran rakyat makin laku pada saat momen itu. Naik lagi lah untuk image dari pikiran rakyat itu sendiri. Oke, next. Nah, di sini teman-teman bisa teman-teman ketahui ya, di sini terutama terkait gambar atau jenis media, karena media itu banyak teman-teman. Nah, yang harus teman-teman ketahui mungkin medianya apa saja Pak? Ada image, ada audio, ada tip. Tip di sini kan kalau dulu ketika kita mau wawancara, itu biasanya menggunakan tip recorder kan? Yang dimana nggak seperti sekarang. Kalau sekarang tuh gampang, wawancara apa? Gunakan handphone. Ya kan? Record, selesai. Kalau dulu nggak, ada tip khusus. Yang dimana kita harus beli isinya. Kalau sekarang kan udah era digital, gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada video. Ketika jenis media itu pasti ada video pemberitaan, itu pasti lebih menarik. Setuju nggak? Oke. Ada juga di sini dokumen dan teks, ada metadata, ada broadcast, ada disk, ada print, ada portable media, ada gaming, ada mobile, ada web, ada IPTV, dan ada TV. Jadi semua jenis gambar jenis media ini pasti ada. Yang dimana dari sini otomatis kita lihat nih, ada kolaborasinya, ada digital age. Contoh deh, pernah nggak teman-teman lihat YouTube? Di YouTube kan suka ada iklan ya? Ketika di channel seseorang itu ada iklannya, banyak iklannya, berarti wah banyak ditonton. Itu kuncinya. Di sini juga ada konten manajemen. Teman-teman juga ketika jenis media bisa dilihat nih konten manajemennya seperti apa. Oke, kita next. Pengelompokan media humas lainnya, yang dimana di sini ada 5 poin yang harus teman-teman ketahui di pertemuan jenis-jenis media PR ini. Yang pertama tuh ada media cetak. Ada jurnal in-house, ada surat kabar, ada majalah, dan lain-lain. Kalau jurnal in-house biasanya ada dalam satu perusahaan itu. Khusus untuk memberitakan tentang perusahaan itu. Oke. Kalau surat kabar dan majalah, sudah tahu ya, surat kabar bisa disebut koran juga. Gitu ya. Majalah pasti akan terbit sekian, kalau kita tuh disebutnya tuh edisi tertentu majalah tuh. Jadi tidak seperti koran yang memang real time. Hari ini ada, besoknya juga ada. Ada online media, di sini ada website, ada blogger, ada media sosial, ada email, dan lain-lain. Kalau online media pasti teman-teman Gen Z sekarang pasti sering gunakan. Termasuk untuk website, blogger, media sosial, email. Karena kenapa? Online media, website kita bisa dapat informasi apapun dari website. Hampir semua perusahaan mereka punya website. Kenapa ada website? Untuk meningkatkan branding tentang perusahaan itu sendiri. Wah, kalau kampus LP3I ada website, berarti dikenal nih. Orang akan tahu tentang LP3I dari website. Gitu ya. Ada blogger, ada media sosial. Media sosial tuh banyak ya. Jadi nggak satu. Media sosial tuh banyak yang bisa kita gunakan. Ada broadcasting media, ada radio, televisi, dan lain-lain. Dan lain-lain, podcast masuk nggak sih Pak? Bisa. Karena sekarang podcast lagi naik. Mungkin dulu teman-teman, radio, senang dengar radio. Ketika podcast, senang podcast. TV, senang TV. Gitu kan. Banyak sekarang tuh ya. Ada special event. Special event itu ada seminar, ada workshop. Jadi biasanya setiap perusahaan atau dinas pemerintahan, mereka ketika ada seorang humasnya, mereka sering mengadakan seminar atau workshop. Untuk apa? Salah satunya untuk memperkenalkan kepada masyarakat, ataupun ada kegiatan-kegiatan yang memang masyarakat harus tahu juga bahwa pemerintahan di dinas tertentu itu bisa untuk menjalankan itu. Oke. Di sini ada outdoor media atau media luar ruangan itu seperti spanduk. Banyak ya di mana-mana spanduk, apalagi kemarin ketika sedang
lagi musim terkait pemilihan-pemilihan ya. Wih, di kanan kiri tuh banyak, muka orang tuh banyak di mana-mana. Kenapa Pak itu dilakukan? Padahal zaman dulu itu tidak seperti ini. Karena kenapa? Dengan adanya media spanduk atau papan reklame, orang akan lebih kenal. Tiba-tiba nih ada Farhan mencalonkan diri. Gitu. Karena kita sering lihat Farhan, gitu ya. Jadi, oh kita akan ingat dengan Farhan. Itu secara tidak langsung sugestinya akan muncul. Jadi orang akan lebih bisa dikenalnya dari mana? Oh iya, spanduk saya pernah lihat dia tuh di sana. Contoh, misalnya tuh iklan yang sering tuh ada produk kecantikan ya. Dengan baliho yang besar ya. Nah, kenapa itu dia dengan baliho yang besar? Otomatis rate biaya yang dia gunakan itu lebih besar juga. Gitu kan. Jadi dari ukuran itu berpengaruh juga terhadap untuk pengeluarannya ya, iklannya. Ada papan reklame, poster dan lain-lain. Oke, ternyata di sini sudah masuk nih ke tugas minggu depan. Oke. Untuk tugas minggu depan sendiri di sini teman-teman, Bapak akan coba di sini membagi menjadi 3 kelompok ya. Untuk kelompok pertama, mungkin nanti akan Bapak sebutkan. Poinnya nih untuk tugas minggu depan, jangan lupa teman-teman, buat analisis media sosial untuk minggu depan, bisa menggunakan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, forum, atau blogger. Yang kedua, dibuat per kelompok yang sudah ditentukan oleh Bapak. Jadi Bapak tentukan sekarang. Silakan untuk Raffi, Aufar, Maya, dan Bilkis menjadi kelompok pertama. Mahar, Diki, Fikri, dan Fauzi kelompok kedua. Dan Risma, Intan, sama satu lagi itu Farhan menjadi kelompok ketiga. Oke, silakan. Sebelum nih tugas ini kalian fokusnya silakan untuk nanti kerjakan saja per kelompok. Oke. Karena kita tadi pembahasan sudah selesai, Bapak akan buka sesi tanya jawab untuk pertemuan kali ini. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ketika ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan, perkenalkan nama dan NIM. Oke, dipersilakan. Oke, silakan. Perkenalkan, nama aku Marinur Feiji dengan NIM 2023-04021. Pak izin bertanya, kan tadi pengertian Bapak yang dijelaskan itu mengenai jenis-jenis PR ya, jenis-jenis media PR. Nah, sedangkan kan di zaman sekarang ini kita sudah memasuki eranya teknologi atau digital, yang dimana serba teknologi dan digital. Sedangkan kita tidak boleh melupakan media sebelumnya, yaitu ada media elektronik yang disebut dengan media radio dan juga televisi. Nah, aku mau menanyakan bagaimana sih strategi CPR-nya untuk mengefektifkan kembali radio dan televisi dengan adanya digital sekarang ini. Oke, terima kasih Maria. Oke, Bapak akan jawab nih. Bagaimana agar tetap efektif radio dan televisi? Kalau kita lihat, pernah nggak teman-teman tuh lihat ada salah satu YouTuber tuh bilang dulu banget ya, mungkin zaman Bapak tuh beda ya. Awal-awal YouTuber pertama nih di zaman Bapak, pernah ada yang bilang YouTube itu suatu saat akan lebih dari TV. Dan ternyata kenyataannya, ya. Nah, gimana nih agar TV itu bisa naik lagi? Yang pertama, salah satunya kita lihat dari klasifikasi konten TV-nya itu seperti apa. Kalau kita lihat dari YouTube kan kebebasan bisa disampaikan di situ. Tapi kan tetap ketika di televisi sendiri kalau kita lihat bagaimana masyarakat agar kembali lagi ke TV karena era digital mau nggak mau seluruh yang bekerja di televisi atau pemilik televisi membuat solusi yang dimana apa rencana ke depannya agar bisa bersaing di era digital sekarang. Salah satunya apa? Streaming. Ya kan? Sekarang televisi nih, contoh. Anak-anak sekarang kalau misalnya punya handphone masing-masing, pengen nonton, buka video.com. Bisa live TV? Bisa. Salah satunya solusinya apa? Agar bisa digenggam oleh semua masyarakat, kalangan, itu dia streaming. Kalau kita radio dengar, radio pun sama. Radio pun sekarang ada streaming. Mungkin masih ingat ya, dulu ketika Mahar, Diki, Maya, dan Bilkis, sama Farhan mungkin pernah teman-teman untuk datang ke radio. Ketika ada radio pun menyampaikan, kita pun harus bersaing dengan cara apa? Streaming. Entah itu streaming secara radionya, adapun streaming secara podcastnya. Itu. Jadi gimana Pak agar radio dan televisi tetap ada? Itu dia, mereka harus berkembang juga. Mereka harus bisa bersaing dengan era digital sekarang. Mau nggak mau, biarpun radio dan televisi sempat terseok-seok. Kenapa Bapak menyampaikan seperti ini? Karena Bapak pernah komunikasi juga dengan salah satu penyiar dan pemilik radio juga.
Itu yang terjadi. Gitu. Oke, terima kasih Mahar. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Perkenalkan Pak, nama saya Bilqis Sofana dengan NIM 2023 04006. Mau tanya, untuk di antara media Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain, menurut Bapak yang lebih efektif untuk media monitoring di zaman sekarang itu apa, yang mana gitu? Oke, terima kasih Bilqis. Mengenai sosial media ya, Instagram dan lain-lain. Oke, untuk media monitoring kehumasan nih kita bahas. Semua sosial media itu bisa kita lakukan untuk monitoring media kehumasan. Kalau Instagram efektif nggak sih Pak? Efektif. Karena kenapa? Sekarang anak-anak banyak menggunakan Instagram. Pemberitaan apapun Instagram. Kita lihat nih ada Instagram dan TikTok, betul nggak? Itu enak untuk kita analisis. Karena kenapa? Kalau kita mundur lagi ke belakang, di sini ada penjelasan nih teman-teman yang di mana dari segi apa? Dari segi likes-nya, komennya, ada sentimen. Yang di mana sentimen di situ akan menghasilkan apa? Lihat respon, apakah ada positif atau negatif. Itu yang paling terlihat. Jadi kalau Instagram masih bisa nggak sih Pak? Masih bisa dan malah sangat bagus. Ya, tapi untuk Instagram ya semua sosial media bisa. Yang penting kita lihat dulu mau apa yang kita cari dulu untuk kita analisis monitoringnya. Itu. Seperti contoh tadi yang ada di sini disampaikan ya. Followersnya dia banyak, pasti komennya banyak juga. Kecuali yang memang sudah viral, yang orang akan kejar ke akun itu. Oke. Terima kasih Bilqis. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Boleh. Silakan perkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Diki Darmawinata dengan NIM 2023 04010. Izin bertanya, apakah outdoor media masih relevan di zaman sekarang? Yang dimana basicnya tuh cuma bisa dilihat sekilas doang di jalan. Oke, terima kasih Diki. Kita bahas outdoor ruangan ya. Tadi kita sempat bahas ya. Oke, outdoor media, efektif atau tidak? Pernah nggak teman-teman atau misalnya lewat ke daerah Dago, lewat ke daerah pusat kota yang dimana itu ramai? Banyak nggak outdoor media? Dulu kan outdoor media ada yang menggunakan spanduk, ada juga yang menggunakan digital TV kan? LED apa sih? Videotron. Malah Videotron pun dulu mah dia diem, kalau sekarang mah nggak ada Videotron yang berjalan. Nah, itu efektif atau tidak? Itu sangat efektif. Tapi dari segi apa dulu? Itu ya. Jadi kalau contoh spanduk, papan reklame besar, dia akan diam di posisi itu saja. Pertanyaannya berapa ratus motor kendaraan yang akan lewat ke jalan situ dan berapa ratus orang yang akan lihat itu. Betul nggak? Jadi masih efektif. Kalau misalnya Videotron jelas, yang namanya Videotron otomatis lebih mahal lagi. Itu ya. Jadi sebenarnya apapun itu masih efektif. Yang penting satu, kontennya sesuai atau tidak, waktunya prime time atau tidak. Karena kan jalan nggak seterusnya itu rame. Karena ada waktu-waktu ketika, oh jam segini pasti kosong nih. Oh pulang kantor, rame nih, banyak kendaraan, macet, dan lain-lain, itu lebih efektif malah. Banyak orang akan lebih melihat. Oke, terima kasih Diki atas pertanyaannya. Oke, tadi Bapak sudah sampaikan, terkait tugas juga sudah. Terkait deadline-nya, silakan minggu depan teman-teman persiapkan. Itu ya, alhamdulillah terutama terkait ini tugas juga sudah selesai ya. Jadi yang Bapak harapkan dari teman-teman sebenarnya hanya satu. Minggu depan silakan presentasikan. Dan Bapak pengen ketika presentasi nggak ada satu mahasiswa yang fokus hanya memindahkan slide saja. Atau operator ya, tolong bantu temannya. Gitu kan. Jadi bantu untuk mempresentasikan juga. Itu aja mungkin ya dari Bapak terkait pertemuan sekarang kita di pertemuan kedua sampai ketemu di pertemuan ketiga. Oke, terima kasih teman-teman untuk perkuliahan hari ini. Karena kita waktu juga sudah selesai juga. Kita ketemu lagi minggu depan. Bapak titip pesan kepada teman-teman ya, tetap semangat untuk kuliah di program studi hubungan masyarakat. Karena banyak perusahaan di sana yang memang membutuhkan Public Relation Officer yang handal. Oke. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.